Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya adik-adik, perkenalkan nama kakak Suci Ramadhani Putri. Kakak berasal dari Universitas Perintis Indonesia dengan jurusan S1 Gizi. Baik, di sini maksud kedatangan kakak ingin memberikan penyuluhan kepada adik-adik semua mengenai konsumsi gula, garam, dan lemak pada adik-adik sekarang ini, yaitu pada masa remaja. Sebelumnya kakak mengingatkan bahwa penyuluhan ini akan kita lakukan dalam 30 menit waktu ke depan, dan kakak harapkan adik-adik semuanya bisa mendengarkan dengan baik. Nanti di akhir sesi akan ada sebuah pertanyaan. Bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak, nanti kakak akan kasih hadiah atau lombras. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik setuju? Setuju. Oke, baik. Maksud kakak di sini itu memberikan penyuluhan itu untuk penyuluhan ini kakak lakukan kepada adik-adik untuk menambah wawasan adik-adik mengenai makanan yang tinggi gula, lemak, garam, yang pada saat sekarang ini sudah banyak makanan-makanan yang tidak sehat yang sering bahkan menjadi makanan kesukaan para remaja zaman sekarang. Baik, kakak tidak akan lama-lama dalam membuka penyuluhan ini. Mulai saja pada acara penyuluhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kakak akan menyampaikan materi mengenai gula. Gula adalah bahan makanan sumber karbohidrat sederhana yang biasanya kita temukan di dalam makanan ataupun minuman yang membuat makanan dan minuman itu terasa manis. Di sini 1 gram gula itu mengandung 1 gram karbohidrat. Di sini ada jenis-jenis gula, ada gula pasir yang biasa kita gunakan untuk membuat kopi, teh, dan lain-lain. Ada gula batu dan ada gula merah. Gula merah ini biasanya kita gunakan untuk membuat kolak. Selanjutnya ada garam. Garam adalah bumbu dapur yang berbentuk kristal, tidak berwarna atau berwarna putih, di mana mengandung ikatan natrium atau sodium dan klorida, digunakan sebagai pemberi rasa gurih pada masakan. Jika tidak ada garam, maka masakan dimasak tidak akan punya rasa. Selanjutnya ada lemak atau minyak. Lemak atau minyak ini adalah zat gizi yang merupakan sumber energi dan sebagai alat transport vitamin A, D, D3 serta pada makanan memberi rasa gurih. Lemak dikenal dengan sebuah lemak baik atau lemak tidak jenuh dan lemak jahat atau dengan lemak jenuh. Ya, mungkin adik-adik sudah belajar secara ringkas atau secara umumnya pada masa-masa SMA mengenai lemak ini. Kakak di sini tidak akan menjelaskan mengenai macam-macam lemak. Kakak hanya membahas secara detail saja mengenai lemak, gula, dan garam pada penyakit. Di sini selanjutnya ada hubungan gula dengan penyakit tidak menular atau PTM. Di sini dalam kondisi normal kita, pankreas hanya mampu mengubah 0,5 sendok makan gula pasir menjadi energi setiap harinya. Jadi bila kita mengkonsumsi lebih dari 0,5 gram gula setiap harinya, maka sisa gula tersebut akan menjadi lemak dalam darah dan tidak akan menjadi energi. Akibatnya adalah menjadi obesitas dan lama-lamaan menjadi penyakit jantung. Nah, adik-adik, akibat kita sering atau kelebihan mengonsumsi gula ini akan menyebabkan penyakit obesitas dan kelama-lamaan pada masa tua nantinya akan mengalami penyakit diabetes. Nah, kita sering jumpai pada masa sekarang ini adik-adik remaja ini sudah mengalami berat badan berlebih, penyakit. Ada juga anak-anak remaja sekarang ini mengalami penyakit diabetes. Nah, itu disebabkan karena pola makan yang salah dan tidak seimbang. Selanjutnya di sini ada hubungan garam dengan penyakit tidak menular. Asupan garam yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan tubuh sehingga menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, hipertensi, serta dapat mengecilkan diameter pembuluh darah arteri sehingga jantung memompa darah lebih kuat. Akibatnya jantung menjadi lebih
pertanyaannya? Tidak, Kak. Baik, jika tidak ada, kakak lanjutkan pada materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada hubungan lemak dengan penyakit tidak menular atau PTM. Lemak jahat bila dikonsumsi tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga menumpuk pada pembuluh darah, akibatnya terjadi penyempitan pembuluh darah. Apabila penyempitan terjadi pada pembuluh darah, maka aliran darah ke jantung akan terganggu sehingga oksigennya di bawah darah juga tidak maksimal sampai ke jantung sehingga kerja jantung menjadi berat. Nah, akibat kelebihan lemak di sini akan yang pertama menyebabkan obesitas atau berat badan yang berlebih. Penyakit jantung juga disebabkan karena penumpukan lemak ini. Nah, di sini ada beberapa makanan yang sumber lemak paling tinggi. Di sini ada gulai atau rendang, contohnya ada brownies, ada coklat, ada kacang-kacangan. Nah, makanan-makanan yang kakak sebutkan tadi itu adalah beberapa makanan yang saat sekarang ini gemar dikonsumsi oleh para remaja. Betul adik-adik? Iya, betul, Kak. Nah, ini apa bahaya konsumsi garam tidak gula dan lemak yang berlebihan? Nah, pertama berisiko menderita diabetes mellitus, penyakit jantung, pembuluh darah seperti hipertensi, penyakit jantung koroner dan stroke serta kanker seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, ini ada beberapa anjuran konsumsi gula menurut kelompok umur. Jika anak berumur 1-3 tahun, kebutuhan gulanya itu 2-5 sendok teh per hari ya. Untuk anak umur 4-6 tahun itu ada 2,5-6 sendok teh setiap hari. Untuk umur 7-12 tahun 4-8 sendok teh setiap hari. Untuk umur di atas 13 tahun dan dewasa, yaitu pada umur adik-adik sekarang ini, itu hanya boleh mengkonsumsi gula dalam sehari sekitar 5-9 sendok teh setiap harinya. Dan terakhir ada untuk lansia, itu untuk kebutuhan gula seharinya ada 4-8 sendok teh. Nah, konsumsi gula ini berdasarkan rekomendasi WHO tahun 2003, batas maksimum konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi, setara dengan 50 gram per orang per harinya. Untuk konsumsi garam berdasarkan rekomendasi WHO tahun 2003, batas maksimum konsumsi garam per hari adalah 2000 mg natrium atau 5 gram per harinya dengan setara 1 sendok teh. Untuk lemak berdasarkan rekomendasi WHO tahun 2003, maksimum konsumsi lemak per harinya itu antara 1,5-3 sendok makan atau setara dengan 15-30 gram minyak per harinya. Nah, ini ada selanjutnya tips sehat untuk konsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Hindari makanan atau minuman dengan pemanis buatan yang berlebihan. Nah, adik-adik tahukah contoh makanan yang mengandung pemanis yang berlebihan? Tidak. Tidak. Nah, kakak sebutkan salah satu contohnya, yaitu adalah minuman boba. Minuman boba sekarang ini adalah minuman yang sedang tren pada saat sekarang ini. Apakah adik-adik suka minum boba? Suka. Nah, untuk apa kakak sarankan adik-adik kurangi minuman bermanis seperti boba itu ya, karena selain tidak sehat bagi kesehatan, itu juga akan membuat adik-adik gemuk atau obesitas. Selanjutnya, gunakan bahan makanan segar daripada bahan makanan yang diawetkan atau dikalenkan. Contohnya, belilah makanan sayuran yang fresh dari pasar daripada adik-adik membeli yang kalengan. Dan juga buah-buah kalengan itu tidak baik, lebih baik membeli buah yang aslinya di pasar. Selanjutnya, beli buah segar sebagai snack daripada cemilan yang berupa makanan olahan seperti roti, biskuit, dan keripik. Untuk makanan-makanannya, adik-adik bisa mengganti dengan buah atau sayur, kurangi makanan-makanan yang bermanis dan snack. Untuk konsumsi makanan yang diasinkan seperti acar dan lain-lain juga dikurangi ya adik-adik. Ya, Kak. Nah, batas konsumsi makanan berlemak hanya 6 kali per hari, yaitu makanan yang digoreng, bersantan, atau dengan olesan margarin dan mentega. Selanjutnya ada batasi penggunaan bumbu-bumbu penyedap seperti MSG atau yang sering kita dengar saat sekarang ini seperti micin ya adik-adik. Nah, itu juga seperti kecap, saus, sambal botol
terdapat pada makanan mie instan yang sering juga kegemaran adik-adik ya. Iya Kak. Nah, selanjutnya ada batasi makanan yang mengandung lemak jenuh, kolesterol, yaitu memilih daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, putih telur, santan encer, susu skim, dan ikan laut atau air tawar. Selanjutnya ada sebagai penguat rasa pada makanan percaya dengan menggunakan bumbu alami saja seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, daun salam, dan tomat. Jangan menggunakan penyedap yang berlebihan. Dan selanjutnya ada batasi konsumsi makanan yang diolah dengan menggunakan soda kue, baking powder, dan natrium benzoat. Seperti ini ada makanan pizza, ada McD, ada burger, ada kentang goreng. Ini harus dihindari adik-adik. Pilihlah makanan yang sehat. Selanjutnya pilihlah makanan kemasan yang rendah garam dan rendah lemak dengan cara membaca labelnya terlebih dahulu. Nah, sebelum adik-adik membeli makanan snack atau makanan kemasan, sebaiknya adik melihat terlebih dahulu label kemasan yang berada di belakang kemasan tersebut. Di situ ada kan label tentang kandungan nilai gizi yang ada pada makanan tersebut. Nah, adik-adik bisa membacanya berapa kandungan lemaknya sih, berapa kandungan garamnya sih, berapa kandungan gulanya sih yang bisa dikonsumsi. Atau selanjutnya ada teknik pemasakannya dianjurkan adalah dengan cara mengukus, memanggang, dan sehingga bisa membatasi penggunaan lemak. Untuk cucilah terlebih dahulu bahan makanan yang diawetkan atau dikalikan sebelum digunakan untuk menghindari adanya mikroba atau mikroorganisme. Nah, ini ada beberapa makanan sumber lemak dan sumber baik dan sumber lemak jahat. Untuk sumber lemak baiknya ada ikan, kacang-kacangan, serta hasil olahan kacang-kacangan seperti tahu, tempe, sayur kedelai, alpukat, dan kacang hijau. Dan untuk lemak jahatnya ada di sini berupa daging dengan gaji, ayam dengan kulit, kuning telur, udang, kepiting, jeroan, mentega, margarin, susu full cream, keju, minyak kelapa, dan durian. Nah, ini adik-adik bisa membaca kandungan label bahan makanan dalam belangko kemasannya. Di sini ada contohnya ya adik-adik. Iya Kak. Nah, ini ada arti label kemasan. Nah, di sini adik-adik bisa melihat seperti kakak sebutkan tadi, berapa kandungan lemaknya, berapa kandungan gulanya, apa-apa saja sih komposisi makanan itu bisa dibaca ya adik-adik. Nah, ini ada beberapa makanan yang dianjurkan, yaitu seperti nasi merah mentah, lauk bebas seperti biasa. Untuk makan buah sebelum makan pagi, siang atau malam. Sarapan boleh roti gandum, ubi, baby daging. Karbohidrat yang baik, jangan lupa nasi merah. Ubi, singkong, kacang hijau, spaghetti, roti, dan gandum. Tukar gula pasir dengan gula aren. Kopi dan teh pakai gula aren, jus buah tanpa gula ya adik-adik. Iya Kak. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan-makanan yang sehat dan makanan-makanan yang tidak sehat. Di sini kan adik-adik sudah bisa melihat kan, ada steak, ada mie instan, ada pizza, ada boba, dan banyak sekarang ini minuman dan makanan-makanan yang tidak sehat bagi segi kesehatan yang sedang marak-maraknya. Nah, sampai pembahasan materi ini, apakah adik-adik mengerti dan paham dengan apa yang kakak sampaikan? Paham Kak. Baik. Nah, di sini kakak ada leaflet. Adik-adik bisa membaca di sini mengenai konsumsi garam, gula, dan lemak. Jika adik-adik tidak mengerti dengan apa yang kakak sampaikan tadi. Nah, silakan adik-adik baca dulu ya. Untuk adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Kak Selku, Oh iya, sebelumnya perkenalkan siapa namanya, Dek? perkenalkan nama saya Veronica. Oh, oke, benar. Dari PPT yang Kakak presentasikan, saya ingin bertanya berapa banyak konsumsi gula perharinya? Berapa banyak konsumsi gula dalam perharinya untuk orang untuk satria remaja saya? Baik, terima kasih pertanyaan adik Veronica, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, untuk adik-adik yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kak, Ya, kepada adik, siapa namanya, Dek? kenalkan Kak, nama saya Aisyah. Ya, adik-adik juga.
Jadi gini kak, kan saya suka mengkonsumsi mie instan. Jadi solusinya gimana kak? Oh, ini mengenai mie instan ya? Iya kak. Oke, baik. Kakak akan menjawab pertanyaan satu persatu dulu ya. Tadi pertanyaan dari adik Veronica. Adik Veronica bertanya, berapa sih anjuran konsumsi gula untuk remaja dalam sehari ya, Dek? Oke, di sini kan tadi kakak sudah menjelaskan untuk konsumsi gula pada remaja itu hanya diperbolehkan dalam sehari sekitar 5 atau 9 sendok teh saja. Baik, kakak akan menjawab pertanyaan dari adik Veronica. Tadi adik Veronica bertanya, berapa sih konsumsi gula per harinya untuk anak remaja? Nah, di PPT kakak tadi sudah dijelaskan bahwa untuk usia 13 tahun atau masa remaja ini hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi 5 sampai 9 sendok teh saja gula dalam sehari, atau sama dengan 10% dari total energi adik-adik semuanya. Nah, apakah adik-adik Veronica mengerti? Mengerti kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk adik Aisyah, pertanyaannya tadi, adik Aisyah suka mengkonsumsi mie instan ya. Jadi adik Aisyah minta solusinya gitu ya, Dek. Nah, untuk mie instan ini kan mie instan itu ada bumbu instannya ya. Yang bumbu instannya itu yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, jika adik Aisyah gemar sekali mengkonsumsi mie instan, walaupun itu juga tidak baik untuk dikonsumsi setiap hari ya. Untuk mie instan itu bisa diolah dengan berbagai macam, tapi menggunakan bumbu dari masakan sendiri seperti bawang merah, bawang putih, garam, dan lain-lainnya. Jangan menggunakan bumbu dari mie instan itu. Nah, nanti kan kalau masak mie instan pakai bawang merah, bawang putih, garam itu kan juga terasa enak. Nah, nanti untuk menambah cita rasanya bisa kita tambahkan sayur, telur, dan lain-lainnya. Bagaimana adik Aisyah? Nah, paham kak. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang telah bertanya. Nah, sekarang sebelum kakak menutup acara penyuluhan ini, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Nah, jika adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari kakak nih, nanti kakak akan kasih hadiah ya. Ya kak. Oke, pertanyaannya itu, pertanyaan kakak, bagaimana sih cara menghindari konsumsi lemak, garam, dan gula yang berlebihan agar bisa aman dikonsumsinya? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak? Kak. Oke, adik Aisyah. Ketika saya akan menjawab pertanyaan dari kakak, yang pertama itu batasi penggunaan bumbu penyedap seperti MSG atau monosodium glutamat atau vetsin, kecap, saus, sambal botol, terasi, magi, tauco. Batasi makanan yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol yaitu minyak daging tanpa gaji, ayam tanpa kulit, putih telur, santan encer, susu skip, hitam laut, dan atau air tawar. Sebagai penguat rasa pada makanan berkaya dengan bumbu-bumbu alami seperti kata-kata tadi, bawang merah, bawang putih ya kak ya, atau garam atau gula yang ada di dapur. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Dan terima kasih kepada adik Aisyah yang sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Berarti sejak tadi adik Aisyah menyimak ya apa yang kakak sampaikan. Nah, untuk terima kasih kepada adik Aisyah, ini kakak ada door prize seperti yang kakak janjikan tadi. Selamat adik Aisyah mendapatkan kacamata satu. Terima kasih kak. Terima kasih kepada adik Aisyah. Nah, sebelum menutup penyuluhan hari ini, kakak akan menyampaikan kesimpulannya bahwa makanan konsumsi gula, lemak, dan garam tinggi itu tidak akan bagus bagi kesehatan kita semua. Ya, pada saat sekarang ini mungkin belum terasa efeknya. Nanti lama-kelamaan akan terasa efek yang akan menyakitkan bagi tubuh seperti obesitas, penyakit stroke, jantung, diabetes, dan lain-lainnya. Maka kakak sarankan untuk pilihlah makanan-makanan yang baik atau makanan-makanan sumber karbohidrat yang baik seperti sayuran, buah. Kan ada tuh makanan-makanan yang sehat. Jangan sering-sering mengonsumsi makanan yang masak, minum-minum boba,